Bab 240. Enggak. Jawab Seva pada Azam. 13. Terus, kenapa? Gak bisa jauh-jauh dari abang ya? Bukan. Aku cuma gak mau nantinya ditanya-tanya. Lagi berantem atau enggak? Soalnya gak gandengan tangan pas masuk. Kayak papa sama mama juga Desia sama Udawira. Azam terkejut mendengar jawaban sang istri yang sama sekali tidak diharapkannya itu. Azam memang memperhatikan kalau dua pasangan di depannya saling bergandengan tangan. Seva sudah berpikir lebih jauh dari sana dan Azam semakin terharu. Karena selain cerdas, Seva juga bisa membaca situasi. Ia menutupi keadaan rumah tangganya agar tidak dilihat oleh orang lain kalau mereka sedang tidak baik-baik saja. Ya ampun, soleha sekali istrinya. Kap. Seva melotot saat Azam mencium pipinya. Ye. Ingat tempat dong. Kompak ketiga pemuda harapan bangsa memprotes kelakuan dari Azam. Namun, Azam malah senyum-senyum sendiri. Karena walaupun sedang marah, istrinya tak akan menampakkan kemarahannya itu di depan keluarga kan. Seva malah tersenyum menahan malu karena sang ibu mertua menoleh. Walau Azam yakin dalam hati istrinya pasti sangat dongkol sekali dan ingin mengamuk. Azam tak akan jauh dari keluarganya kalau begitu. Mereka pun sampai di ruang keluarga. Sudah ada Antonio Cassano dan Adriana menunggu mereka di sana. Aprilia terlebih dahulu berjalan menemui ibundanya tercinta. Mama, Alessia, ujar Adriana sambil memeluk Aprilia. Peluk haru kedua wanita cantik itu memenuhi seisi mansion. Mama kangen sekali, nak. Aprilia terkekeh karenanya. Sambil menghapus air mata yang turun dari netra abunya. Walaupun sudah punya cucu, tapi Aprilia tetap diperlakukan bak putri di mansion ini. Kehangatan keluarga sangat terasa sekali di sini. Untuk pertama kalinya juga Seva Zehra melihat dengan jelas netra abu milik kakek mertuanya. Yang diturunkan pada Mama Aprilia dan juga suaminya. Tiba saat Boril dan Antonio saling berpelukan. Ini kali pertama mereka bertemu lagi setelah beberapa bulan. Apa kabar? Tanya Antonio pada Boril. Baik Pak. Mana yang lain? Tanya Antonio yang tak menemui besannya di sini. Semua datang pakai pesawat berbeda. Karena resepsinya Azam sekaligus ulang tahunnya mau dirayakan di sini, semuanya datang Pak. Wah, bagus sekali. Akhirnya rumah ini ramai juga. Ungkap Antonio yang memang fasih dalam bicara dengan bahasa Indonesia ini. Bergantian, Zia dan Zidan serta Wira, Ziko dan Gibran bersalaman dengan Antonio. Cicit yang makin lama makin mirip kakekmu ya. 14. Mulai, ungkap Ziko. Boril tertawa tidak mendengar apa yang dikatakan oleh anak laki-lakinya tersebut, malah dia memeluk bahu sang cucu dan dengan bangga menyebut kalau Gibran memang sangat mirip dirinya. Sedangkan Gibran melirik bangga pada Ziko dengan lirikan yang seolah mengejek pada pamannya itu. Ziko hanya melengos kesal karenanya. Sedangkan Zidan hanya jadi menir imut pengamat mereka. Mana cucu mantu Mama Alessia? Mama mau lihat istrinya Azam. Aprilia tersenyum melihatnya. Adriana ini seusia Boril dan akan selalu memanggil Alessia padanya. Sesuai dengan nama lahir Aprilia. Ini. Atau ini. Tunjuk Adriana pada Zia dan Seva. Maaf ya, Nona memiliki masalah dengan pandangan apalagi waktu kalian menikah. Melalui virtual saja tidak begitu jelas melihat wajah cucu Nona. Seva dan Zia tersenyum malu karenanya. Boril tertawa mendengar hal demikian.
Ini istrinya Azam Ma. Kalau yang satunya, masa lupa? Zia, anak sahabat masa jahiliyah kalian. Aprilia mengerjapkan matanya saat mulut julid suaminya, tak kenal tempat dan waktu. 15. Seketika, ucapan Boril pada Adriana menjadi perhatian anggota keluarganya. Kecuali para Art yang sama sekali tak paham dengan ucapannya. Boril tertawa. Lalu menoleh pada Zidan dan Zia. Sebelum kenal sama Oa, Nono sama Nona ini lebih dulu kenal sama Dedi kalian dan mereka sahabatan. Oh, gitu, berarti seumuran Yawenak? Tanya Zia. Boril menganggukkan kepalanya. Iya Ji, gak beda jauh. Iya kan, Papa? Tanya Boril pada Antonio yang dibalas senyum malu dari Antonio. Pria asli Italia itu sudah hampir jantungan saat menantunya tersayang ini mengusik zaman Zahiliyah. Zaman kebodohan penuh didingan dendam dan keserakahan. Walau saat itu perkenalan mereka dimulai dengan situasi tak mengenakan yaitu dari kesalahan Boril yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, namun sikap Antonio dan Adriana yang menginginkan perpisahan keduanya serta ngotot menjodohkan dengan Andika adalah hal yang paling mereka sesali bahkan sampai saat ini. If yang berdiri tak jauh dari Aprilia, lalu digendong Boril agar bisa bersalaman dengan kakeknya. Aprilia lalu melihat ke arah menantunya. Seva, sini sayang. Ajak Aprilia pada Seva untuk mendekat. Seva pun tersenyum menuju Aprilia. Dengan tangan yang masih saling menggenggam dengan tangan suaminya. Sebenarnya bukan saling menggenggam sih tapi memang Azam yang tak mau melepaskan. Mau nyebrang apa ya? Pakai gandengan, celetuk Gibran dengan logat ngapaknya yang khas. Namun Azam tak peduli. Ia tetap melenggang bersama istrinya. Wajah ketiga pemuda harapan bangsa yang setengah mual setengah muak melihat pasangan baru itu hanya menjadi bahan tertawaan bagi Zia yang ditegur oleh suaminya. Cantik sekali. Puji Adriana melihat wajah Seva yang berseri. Grazi, terima kasih, jawab Seva. Tak ada yang tak terkejut saat Seva menjawab dengan bahasa Itali. Namun, mereka tersenyum bangga. Karena Seva cerdas. Tak sulit baginya, belajar banyak bahasa. Adriana dan Aprilia tertawa. Adriana lalu membawa Seva dalam pelukannya. Terpaksa Azam melepaskan genggaman tangan mereka. Terdengar kekehan dari belakangnya. Azam sudah bisa menebak. Pasti di antara ketiga saudaranya. Adriana melepaskan pelan pelukannya. Memandang wajah Seva. Ciao bellissima, kam ti chiami. Halo cantik, siapa namamu? Ciao nona. Mi chiamo, Seva Zehra. Azam menoleh pada Ziko. Bini gue. Bangganya. Bodoh. Sirik. Ucap Azam lagi yang kali ini diabaikan Ziko. Aprilia memicing pada putra pertamanya tersebut. 16. Menegur karena selalu menggoda adiknya. Azam pun tersenyum pada ibunya. Coba kalian mau tinggal di sini, Nona pasti sangat senang sekali. Ucap Adriana dengan netra yang berkaca. Apalagi Nona mau punya cicit. Tak terasa air mata Adriana mengalir. Namun ia tertawa karena tak ingin terlihat menyedihkan. Azam melangkah mendekat lalu memeluk neneknya itu. Kami akan sering kemari, Nona. Janji ya? Iya, Nona. Ucap Azam merengkuh Seva juga dalam pelukannya. Boril dan Aprilia merasa sangat bahagia melihat putra mereka telah menemukan cinta sejatinya dan kini telah diperkenalkan pada sang nenek. Adriana berbalas pelukan dengan Antonio lalu mengajak mengobrol Seva.
Untuk kemudian beranjak ke sebuah sofa besar di ruang keluarga. Berada dalam situasi hangat keluarga uwaknya, Zia Yasmin Rohichan menemukan kesamaan antara Boril dengan mertuanya. Dia lalu bertanya pada Aprilia yang duduk di sofa dekat dengannya. Sambil berbisik selagi Seva sedang bicara dengan Adriana. Wak. Wak Boril sama Nono seumuran ya. Sama Nona juga. Wanita cantik bernetra abu itu tersenyum lalu mengangguk. Iya sayang. Sama Nona tepatnya. Kalau sama Nono, tua Nono dikit. Zia membulatkan bibirnya tanda mengerti. Oh. Berarti sama kayak Udayada. Beda setahun doang ya, sama Momi. Wira terkejut saat langsung ditembak istrinya. Iya Neng. Percakapan Wira dan Gahzi itu juga didengar oleh Adriana. Beda usia jauh juga. Beda berapa? Nona gak hadir waktu pernikahan kalian. Zia tersenyum pada Adriana. Gak apa-apa Nona, beda 16 tahun kita yada. Iya. Sepertinya, kamu menuruni kisah Alessia dan Boril yang terkait usia jauh, nak. Ucap Antonio. Momi sama Dedi juga sama jauh Nono. Iya. Kami ingat itu. Memang istri Andika juga masih muda saat itu. Jawab Antonio. Zia tertawa karenanya. Lalu menenoleh pada Ziko, Gibran dan Zidan. Sang saudara kembar, Zidan, sudah curiga akan ada kata-kata absurd dari mulut kembarannya jika sedang senyum-senyum begitu. Nah, Bang, Gibran, kata Pak Ustadz, setiap peristiwa itu ambil hikmahnya contoh pernikahan yang barusan kita ini simak. Percayalah, jika hari ini kalian masih jomblo, itu bukan karena gak laku atau gak dapat jodoh. Tapi karena jodoh kalian belum lahir. 17. Zia dan Boril kompak tertawa. Ditambah Azam yang ikut-ikutan. Membuat ketiga pemuda harapan bangsa itu manyun seketika. Iya tante. Jawab Gibran. Yang membuat si netra biru melotot. Sedangkan Ziko dan Zidan tertawa tertahan karenanya. Apa? Tante Kajen. Iya muhun. Ungkap Gibran bergaya bak pangeran Jawa yang sopan dan berbudi. Zia yang geram karena ledekan Gibran, akan balas ucapan keponakannya tersebut namun dicegah oleh suaminya agar menjaga adabnya ketika bertamu di rumah orang dan tidak berapi-api seperti di rumah sendiri. Gibran hanya memeletkan lidahnya meledek Zia yang ditahan suaminya. Ayo makanlah dulu. Ajak Aprilia yang tak ragu mengajak anggota keluarganya untuk makan di sini. Ayo. Jawab Adriana. Keluarga yang lain akan segera datangkan, Alessia. Iya, Ma. Yang lain termasuk Pak De sama budenya Seva juga akan datang di penerbangan berikutnya. Mungkin, sebentar lagi sampai. Adriana pun mengangguk. Sesuai dengan ajakan Aprilia, mereka lalu makan malam bersama. Georgina, Caterina, Dominika. Terdengar suara Adriana pelan meminta Artnya menyiapkan makanan yang spesial untuk seluruh anggota keluarganya. Nora. Berasa di rumah, gue. Dengar nama-nama Art di sini. Ujar Ziko. Lupita, Carlota sama Estefania diimpor dari sini kali bang. Jawab Zidan. Yang dibalas kekehan Ziko. Nama Art di rumah juga keren. Ucap Gibran. Jangan ikutan lo ah. Lo gak diajak. Lo kan dari Kesultanan Brebes. Kita dari Eropa, ujar Ziko. Nona. Aduh Gibran. Raash.
Kompak Boril dan Aprilia yang dijawab tawa Zico dan Zidane. Zidane lalu melirik pada kembarannya dan langsung menegur dengan apa yang dilakukan Zia. "Hei, kernaon eta Ji? Lagi ngapain itu Ji?" tanya Zidane. "Ah, gak ngapa-ngapain. Itu barusan tadi ngusap-ngusap perut. Ngaku gera. Pasti bilang amit-amit jabang bayi kan. Ngeliat kita-kita. Wah, parah lo Ji. Masa ganteng-ganteng begini lo sempet-sempetnya megang perut sambil bilang amit-amit?" jawab Zico. "Lo takut anak lo, mirip kita-kita. Udah. Mau makan pizza gak?" "Hah? Mau. Pake nasi. Gak ada atuh deh. Masa makan pizza makek nasi? Aya-aya wae udah mah." ucap Zia pada suaminya tak mengindahkan protes dari pemuda-pemuda harapan bangsa padanya. Sumpahin anaknya banyak lo Ji. Kembar 3 kayak kita kalau bisa. Amin. Kompak para anak cucu Rohichan itu pada Zia membuat Zia melotot horor. Termasuk Azam yang 18. Mengaminkan ucapan Zidane barusan. "Abang, main amin-amin aja. Istrinya lagi hamil juga," protes Zia. "Semoga abang juga anaknya banyak. Lebih banyak dari aku. Tambah si cantik itu lagi." Azam tertawa karenanya. "Kalau soal urusan anak, gue serahin sama Seva Ji. Mau berapa, terserah Seva," ucap Azam melihat ke arah istrinya. "Iya kan Ma? Papa ikut kata Mama aja." Seva hanya bisa merona dengan pertanyaan Azam itu. Sedangkan ekspresi yang lain bisa ditebaklah, hadirin. Azam mengambil punggung tangan istrinya lalu menciumnya lembut. "Mumpung di depan keluarga kan. Seva tak akan marah dijamin." Azam memang pandai menguasai keadaan. Gerutuan dan umpatan samar pun mewarnai meja makan ini karena ulah Zia dan Azam. Di saat Boril dan Aprilia merasa tak enak karena rombongan anak-anak yang mereka bawa membuat kegaduhan di mansion, Antonio dan Adriana malah tertawa senang karena mereka merindukan sekali suasana kekeluargaan yang seperti ini. Seva akan keluar dari kamarnya setelah berganti pakaian, namun tiba-tiba saja suaminya masuk dan langsung mengunci pintu. Seva akan membuka kunci namun Azam menghalangi dengan tubuhnya. "Awas!" Azam menggelengkan kepalanya. "Aku mau ketemu Bude." "Kan tadi udah," ucap Azam lagi. Tak berapa lama setelah mereka makan, keluarga yang lain datang juga ke mansion ini. Bayu, Cindy, Andika, Riani, Visal, Yana serta Pak De dan budenya Seva. Tak ketinggalan juga, Gaswan juga Gavi. Serta pasangan Pangeran Brebes dan Princess Stella bersama Betari Agni. Baru bertemu sebentar dan mengobrol, Seva izin pamit ke kamarnya untuk mandi dan berganti pakaian namun begitu akan keluar, Raja Jalal sudah berada di ambang pintu menjerat sang ratu. "Bude sama Pak De pasti bingung kalau gak ada aku di rumah segede ini. Aku mau nemuin." Seva ke kanan, Azam halangi dengan tubuhnya. Seva ke kiri, Azam menghalangi lagi. Begitu terus sampai Upin-Upin lulus tadika mesra. Seva berdecak kesal pada suaminya. "Awas bang." Azam tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Seva menghela nafasnya kasar. "Gak enak, orang tua di bawah lagi pada ngobrolin resepsi pernikahan kita yang mau digelar di sini. Sekaligus ulang tahun abang. Masa kita di sini? Biarin aja. Hitung-hitung istirahat. Besok,
Abang bawa kamu lihat-lihat mahar yang abang kasih. Kita di sini aja dulu. 19. Ucap Azam menegaskan agenda mereka besok yang akan melihat mansion miliknya yang menjadi mahar pernikahan mereka. Tapi Seva jelas bukan orang yang berdiam diri ketika ada perkumpulan atau pesta di rumah. Dia harus ikut serta. Karena tak sopan. Biarin, aku belum mau istirahat kok. Bude takut kesasar juga. Kasian. Pinta Seva lagi. Karena jujur saja, Seva juga takut sekali tersesat ketika menginjakkan kaki di sini. Luas mansion ini 2 kali lebih besar dari rumah mertuanya. Karena dia mendengar kalau rumah ini adalah turun-temurun kepemilikan keluarga bangsawan Kasano. Nilai historisnya tak diragukan lagi.